Wah, kayaknya yummy banget itu dessert box-nya si Iya, Reza bener. ya. Dan tapi ini ngomong-ngomong di kondisi pandemi dan penerapan PSBB seperti sekarang, ini kan kita umat Islam dihimbau untuk merayakan Lebaran sama keluarga inti aja ya, Bram ya. Iya. Jadi mau nggak mau tuh yang namanya biasanya kita numpang makan di rumah saudara atau kerabat, sekarang harus makan di rumah aja. Iya, benar banget. Nah, ini buat yang nggak bisa masak di rumah atau nggak mau repot-repot masak di hari Lebaran ini, masih ada cara untuk bisa menikmati makanan khas Lebaran. Gimana caranya? Kira-kira kita simak liputan berikut ini. Momen Lebaran tentu tak lengkap rasanya jika tidak ditemani aneka menu makanan khas Hari Raya Idul Fitri. Apalagi kalau bukan opor ayam dan juga ketupat. Nah, bagi yang nggak mau repot masak ataupun yang nggak bisa masak, nggak perlu bingung. Jasa layanan catering menu Lebaran bisa jadi solusinya. Lapak jasa catering ini sudah banyak tersedia secara online. Tinggal pilih menu yang diinginkan melalui telepon pintar Anda, pesan, bayar, dan makanan pun langsung diantar sampai ke rumah. Biasanya sih tradisi memang ketupat setiap tahun ada. Emang dari lahir sih itu tradisi udah ada gitu kan. Ketupat, terus sayur pepaya. Kebetulan mama besar dan gede di Jakarta gitu kan. Jadi opor ayam, rendang, ketupat sayur itu pasti ada menunya di Lebaran. Jadi begitu nggak bisa mudik, itu sih yang paling dikangenin. Jadi mau nggak mau pesan gitu akhirnya. Meski terjadi penurunan omset hingga 40% dari Lebaran tahun lalu, salah seorang pengusaha catering mengungkapkan ia masih menerima pesanan hingga lebih dari 100 porsi paket ketupat Lebaran. Sampai ke Bogor karena kondisinya kan belum PSBB, jadi saya bisa nerima sampai 500 porsi. Dan kalau misalnya ada pemesanan, bahkan ada yang karena kan halal bihalal ya, biasa orang halal bihalal pasti banyak gitu pesennya. Nah tapi setelah pandemi ini ya saya batasi hanya di kisaran Jabodetabek berarti ya, Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bogor saya nggak berani ambil karena memang PSBB tersebut gitu. Tapi ya sebenarnya penurunannya sih nggak terlalu signifikan. Terbatasnya gerak manusia karena pemberlakuan masa PSBB pandemi Corona, jasa catering memang bisa jadi peluang bisnis yang menjanjikan. Dan pemanfaatan sosial media lah kunci utama dalam pemasarannya. Seperti yang dilakoni Astrid, selain memanfaatkan sosial media, pemilik usaha catering yang satu ini juga membagi tim penjualan di beberapa titik untuk memudahkan konsumen menerima pesanan. Tim penjualan yang berada dari tempat yang berbeda-beda ini memudahkan kami untuk mengambil pesanan dan juga memudahkan kami untuk menargetkan pasar yang berbeda-beda. Seperti misalkan contohnya di Bintaro, kami fokus kepada konsumen penghuni yang tinggal di area perumahan, sementara itu kalau di Pancoran kita bisa menargetkan konsumen yang tinggal di daerah apartemen, yang tentunya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Dan yang pasti, layanan catering online ini bisa menjadi alternatif untuk Anda yang ingin menikmati menu khas Lebaran di tengah penerapan PSBB. Vinanda Rahma, Dwi Prasetyo, Jakarta.